Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat dan semangat ya. Pagi ini mau ikut ibadah sekolah minggu. 1 minggu sudah berlalu. Kita bersyukur kita bisa ada seperti adanya kita sekarang. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan mengasihi kita semua. Hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2020, Lalu Sesura mau mengajak anak-anak semua untuk beribadah bersekolah minggu bersama-sama. Yuk, udah pada siap belum? Udah pada mandi kan? Udah sarapan? Udah pakai baju yang rapi? Dan sekarang udah duduk manis mau ikut ibadah sekolah minggu. Jangan lupa Alkitabnya dan juga kotak persembahannya disiapkan, oke? Ayo, lalu saya mau ajak kita semua sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ayo kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk pimpinan Tuhan bagi kami dan juga bagi keluarga kami selama 1 minggu ini. Kami bisa ada seperti adanya kami sekarang, itu semua karena berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayo anak-anak, semuanya kita bangkit berdiri. Langsung mau ajak anak-anak kita mau memuji-muji Tuhan. Dan 4 lagu berturut-turut. Yang semangat ya, oke? Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Benar anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus kita pasti menang. Menang dari apa? Menang dari kuasa iblis. Karena Tuhan Yesus adalah Raja dan Tuhan. Dia Maha Kuasa. Anak-anak, di dalam firman Tuhan di kitab Matius dikatakan
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Anak-anak, kita setiap pagi bangun pagi pasti menikmati matahari pagi ya. Malam kita juga bisa lihat bulan, bintang. Tapi seandainya suatu hari nanti semuanya berubah. Bulan, bintang, matahari tidak bercahaya lagi. Tapi tetap ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang Dia firmankan pasti akan digenapi. Yuk, kita sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Anak-anak, tema kita hari ini adalah Word Victory. Kita mau belajar bahwa firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan si jahat. Maka dari itu, kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Di saat kita takut, saat kita sedih, kita khawatir, kita selalu kembali ingat akan firman Tuhan yang kita sudah baca, yang kita sudah pelajari. Nah, langsung mau ajak kalian belajar sebuah lagu, supaya kita bisa ingat terus untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita, sumber kekuatan kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu,
teduh firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Halo anak-anak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Lause Katrin senang sekali hari ini Lause bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua dan beribadah bersama di ibadah hari Minggu tanggal 29 November 2020. Lause sudah siap nih hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Yuk anak-anak juga bersiap-siap bersama Lause untuk beribadah bersama ya hari ini. Semuanya ayo duduk manis, siapkan hatinya dan juga siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai, Lause mau ajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita semua lipat tangannya, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat yang diberikan dalam hidup kami sampai hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan siapkan juga telinga kami untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus juga bantu Lause Katrin yang akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan, kami tidak hanya ingin mendengarkan, tapi kami juga ingin menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Tuhan yang bantu kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang Lause ingin menunjukkan beberapa gambar. Lause mau tahu nih, kira-kira dari anak-anak yang ada di sini, tahu nggak sih atau masih menggunakan nggak sih beberapa barang yang akan Lause tunjukkan? Nah, barang yang pertama ini, ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Ini namanya Walkman. Jadi dulu waktu Lause masih kecil, masih ya 2000-an awal kali ya. Nah, itu tuh terkenal sekali Walkman ini. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mendengarkan musik. Kira-kira ada yang masih pakai nggak? Rasanya udah nggak ada ya. Sekarang mau dengerin musik pakai Spotify aja gitu ya dari smartphone kita. Nah, terus dulu tuh handphone nih pakainya bukan smartphone nih. Pakainya seperti yang ada di gambar ini. Gitu. Kita sebutnya Nokia pisang gitu. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi kali ya yang pakai. Terus sekarang kan laptop nih udah canggih-canggih gitu ya. Terus bisa ngeprint, hasilnya bagus. Kalau salah bisa dihapus. Nah, kalau dulu nggak ada. Dulu nih yang paling terkenal namanya mesin tik. Tahun 1980-an gitu kali ya. Nah, itu terkenal tuh mesin tik kayak yang ada di gambar ini. Nah, kira-kira dari 3 barang yang tadi masih ada yang pakai nggak di rumah? Barang yang Lause tunjukkan tadi itu bukan barang sembarangan loh. Jadi dulu itu barang-barang ini sangat terkenal. Hampir semua orang punya. Kalau dia nggak punya, pengen punya pasti gitu. Karena dulu terkenal banget.
dulu ya sengetren gadget kita sekarang lah gitu. Nah, sekarang sih masanya udah lewat ya buat barang-barang itu. Jadi anak-anak, buat semua hal di dunia ini ada masanya. Jadi kayak barang-barang yang tadi Lausu tunjukin, itu ada masanya. Masanya ada yang tahun 1980-an, ada yang 1990-an, ada yang tahun 2000-an. Nah, jadi begitu udah lewat masanya, mereka udah digantikan dengan sesuatu yang lebih baru gitu, yang lebih populer. Bukan hanya barang, orang-orang terkenal, orang-orang di sekeliling kita. Sehebat apapun, seberapapun kita andalkan orang atau barang ini, tetap aja ada masanya. Dan kalau sudah lewat masanya, ya berlalu begitu saja. Digantikan dengan yang lain atau hilang. Tapi ada loh sesuatu yang sepanjang masa, gak ada masa habisnya. Gak ada yang sesuatu ini tuh bukan yang setelah lewat 1980-an terus udah lewat kayak barang-barang yang tadi Lausu tunjukkan. Kira-kira apa ya itu? Yuk kita sama-sama lihat di Matius 24 ayat 35. Matius ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, betul, ada di Perjanjian Baru. Semuanya sudah buka Alkitabnya? Kalau sudah, kita bacakan bersama-sama dari ayatnya ya, dari alamat ayatnya di Matius 24 ayat 35. 1, 2, 3. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa ya maksudnya dari Matius 24 ayat 35 tadi? Lausu akan jelaskan pelan-pelan ya. Jadi ada langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi itu maksudnya adalah segala hal yang ada di dunia ini, termasuk barang-barang yang tadi gambarnya Lausu sempat tunjukkan ke anak-anak. Nah, bisa juga orang-orang terkenal, atau orang-orang yang kita kasihi, atau orang-orang yang kita andalkan. Ya, segala hal yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Jadi akan berlalu. Akan berlalu itu artinya akan pergi, akan hilang, tidak selamanya akan ada gitu, akan lewat. Seperti yang tadi Lausu bilang, ada masanya. Setelah lewat masanya, ya akan hilang, lewat, dilupakan atau digantikan. Nah, habis itu dilanjutkan juga dengan kalimat, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku, kunya besar. Berarti siapa itu maksudnya? Maksudnya berarti Tuhan. Perkataanku berarti perkataan Tuhan. Kata-katanya Tuhan. Firman Tuhan. Seperti apa yang tertulis di Alkitab ini. Kata-katanya Tuhan. Gitu. Tidak akan berlalu. Artinya sepanjang masa. Sampai kapanpun tidak akan lewat. Tidak akan hilang. Firman Tuhan satu-satunya yang tidak akan berlalu anak-anak. Nah, anak-anak, dalam hidup kita, setiap hari kita menghadapi si jahat yang berusaha menggoda kita dan menjatuhkan kita. Hidup kita itu seperti rumah yang setiap hari itu diterjang badai, angin, banjir. Dan untuk kita bisa berdiri kokoh, kita perlu pondasi yang kuat. Kita perlu berpegang dan mengandalkan sesuatu yang bisa bertahan sepanjang hidup kita. Nah, kita perlu bergantung dan mengandalkan apa kalau gitu? Ya, kita harus bergantung dan mengandalkan sesuatu yang tidak akan berlalu, yang akan selalu ada. Dan satu-satunya yang tidak akan berlalu, yang bisa kita jadikan pegangan kita, cuman satu, perkataan Tuhan. Perkataanku seperti yang tadi dibilang Matius 24 ayat 35. Jadi, janganlah kita menyerahkan diri sama hal-hal yang akan berlalu, yang ada masanya. Seperti uang, kepintaran kita, orang-orang hebat yang ada di sekitar kita,
barang-barang yang kita miliki, tapi kita jadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita. Yuk, kita baca lagi ya sama-sama dan kita mau hafalkan juga. Ayo kita baca dulu ya bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita akan bacakan bersama-sama lagi. Tutup dulu Alkitabnya, ini Lause juga tutup ya Alkitabnya. Dan di layarnya Lause akan sedikit demi sedikit kurangi kata-katanya untuk membantu kita pelan-pelan menghafal. Nah, ini udah ada yang dikurangin. Masih ingat kan? Yuk kita sama-sama bacain lagi. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lagi, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekarang semuanya sudah hilang, kita hafalkan lagi. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dari Matius 24 ayat 35, kita belajar kalau hanya perkataan Tuhan saja yang tidak akan berlalu. Karena itu, hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan. Jadi, kita harus ingat-ingat, firman Tuhan memberikan aku kuasa atas si jahat. Nah, ini PowerPoint kita hari ini. Firman Tuhan memberikan kita kuasa atas si jahat. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan memberikan kita kuasa atas si jahat. Lalu saya akan ceritakan tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek berdasarkan firman Tuhan di Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Nanti anak-anak baca ya, tapi hari ini Lausa akan ceritakan untuk anak-anak. Anak-anak pasti ingat dong kalau orang Israel pernah ditindas di Mesir, tapi akhirnya mereka berhasil keluar dari Mesir. Di salah satu tempat yang mereka lalui di perjalanan mereka setelah keluar dari Mesir, yaitu di Rafidim, tiba-tiba datang orang Amalek yang datang dan berperang melawan orang Israel. Musa melihat orang Amalek ini tidak tinggal diam. Jadi Musa langsung memerintahkan Yosua untuk memilih orang dan keluar berperang melawan orang Amalek. Yosua menuruti perintah Musa. Yosua kemudian memilih orang dan memimpin orang-orang ini berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa melakukan apa? Apakah Musa diam saja menonton Yosua? Kira-kira Yosua menang apa enggak ya melawan orang Amalek? Enggak. Jadi Musa ini kemudian berdiri di puncak bukit dan memegang tongkat Allah. Kemudian dia berdoa, memohon pimpinan Allah. Nih, jadi Musa berdoa, dia mengangkat tangannya dan memohon pimpinan Allah. Setiap kali Musa mengangkat tangannya seperti ini, orang Israel jadi lebih kuat dan mereka unggul, menang melawan orang Amalek. Tapi setiap kali Musa menurunkan tangannya, orang Amalek jadi lebih kuat dan orang Israel kalah. Karena itu, Musa harus terus-menerus mengangkat tangannya dan terus meminta pimpinan Tuhan. Tapi gimana pun juga kan Musa manusia ya. Coba aja kalau seandainya nih anak-anak angkat tangan begini terus-menerus. Capek nggak? Capek pasti ya. Nah, Musa juga sama. Setelah beberapa lama, akhirnya tangannya pelan-pelan turun. Karena kan capek kalau terus-terusan mengangkat tangan seperti ini ya. Padahal setiap kali tangan Musa turun, orang Amalek jadi lebih kuat dan mengalahkan orang Israel. Akhirnya, Harun dan Hur membantu mengambilkan batu supaya Musa bisa duduk di atas batu itu. Dan mereka masing-masing menopang tangan dari Musa. Jadi ada yang pegang tangan yang ini, ada yang pegang tangan yang ini, supaya Musa bisa tetap mengangkat tangannya dan memohon pimpinan Tuhan.
Berkat pimpinan Tuhan ini, akhirnya orang Israel menang melawan orang Amalek. Orang-orang Israel merayakan kemenangan ini, dan Musa mendirikan mezbah yang disebut Tuhanlah panji-panjiku. Panji ini adalah lambang kemenangan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan atas orang-orang Israel. Anak-anak, orang Israel berperang melawan orang Amalek dan mereka akhirnya menang karena mengandalkan Tuhan Yesus. Mereka membiarkan Tuhan Yesus yang memimpin perang mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga setiap hari kita berperang. Berperangnya bukan pakai pedang seperti orang Israel dan orang Amalek. Bukan. Kalau perang kita adalah peperangan rohani, melawan iblis, melawan si jahat, yang setiap hari berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa dengan berbagai cara. Dosa yang seperti apa sih maksudnya? Nah, dosa ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa menyontek, misalnya membuli teman, berbohong, kemalasan, atau hal-hal lain yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa juga nih, si jahat berusaha sedemikian rupa mencobai kita, sehingga akhirnya kita lelah dan kita berpaling dari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sadar kalau kita itu sedang berdosa. Lalu kita berusaha untuk memperbaiki itu. Misalnya, supaya kita tidak menyontek lagi, ya kita berusaha nih belajar lebih keras supaya tidak perlu menyontek. Atau ketika dicobai, kita berusaha untuk menghadapi kesulitan kita itu semaksimal kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi biarpun kita sudah berusaha, ternyata belum berhasil. Memangnya salah ya kalau kita berusaha keras? Sebenarnya berusaha keras itu sama sekali tidak salah. Sangat baik kalau kita sadar kalau kita berdosa dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi kita mau sama-sama belajar dari apa yang dilakukan Musa. Ingat kan tadi di sepanjang peperangan Musa itu berdoa, dia mengangkat tangannya memohon pimpinan Tuhan. Tidak hanya itu, Musa bukan berdoa saja kemudian Musa diam. Ya udah deh, udah berdoa kan, ya tunggu aja Tuhan mengalahkan orang Amalek dengan sendirinya. Tidak. Musa juga menyuruh Yosua untuk memimpin umat Israel maju dalam peperangan. Jadi, Yosua tetap melakukan sesuatu juga. Dia memimpin peperangan. Tapi peperangan ini dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Dan Musa di sini tidak sendirian. Ingat kan, dia sempat menurunkan tangannya, tapi dia dibantu Harun dan Hur juga untuk menopang tangannya. Nah, belajar dari Musa, kita juga belajar untuk bisa berseru kepada Tuhan. Setiap kali kita merasa, wah saya udah gak bisa nih pakai kemampuan saya sendiri, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Setelah itu, kita maju, kita berusaha dalam peperangan rohani kita, tapi dengan Tuhan sebagai pemimpinnya. Kita bisa ikut cara Musa. Setelah kita berdoa, kita juga bukannya diam saja menunggu, kita berusaha. Tapi bedanya, kita berusahanya bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha maju dalam peperangan rohani kita dengan mengandalkan Tuhan sebagai pemimpinnya. Dan seperti Musa juga yang dibantu oleh saudara seimannya, Harun dan Hur, kita juga bisa berkumpul bersama dengan teman-teman atau saudara seiman kita yang sama-sama percaya dengan Tuhan Yesus. Kita sama-sama saling mendoakan dan saling mengingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan. Jadi ingat ya anak-anak, seperti Musa, kita ingat juga kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi yang paling penting, kita harus mengandalkan Tuhan, baru kita maju dalam peperangan dengan Tuhan sebagai pemimpin perang rohani kita.
kita harus ingat untuk selalu berdoa minta pimpinan Tuhan. Dan setelah itu tidak diam saja. Kita berjuang bersama Tuhan. Dan ingat juga PowerPoint kita tadi. Firman Tuhan memberikan aku kuasa atas si jahat. Mungkin kita merasa hebat. Atau kita punya barang yang hebat yang bisa membantu kita. Atau ada orang yang begitu kita andalkan untuk melalui kesulitan kita. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang lebih hebat dari itu semua, lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini dan tidak akan berlalu. Kita ingat lagi ayat hafalan kita di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita renungkan ini sama-sama di dalam hati kita. Kita berdoa setiap hari dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Maka biarpun kita diganggu si jahat setiap hari, kita pasti akan menang. Karena kita membawa Tuhan Yesus dalam peperangan kita. Maha kuasa sekali ya Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar dari Musa dan dari peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus berdoa setiap hari, memohon pertolongan Tuhan, supaya setiap hari walaupun kami selalu punya kesulitan, tapi kami selalu punya Tuhan yang mendampingi kami dan berperang melawan yang jahat bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang bantu kami setiap hari, Tuhan yang pimpin hidup kami setiap hari, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan barusan. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Sudah disiapkan ya kotak dan uang persembahannya? Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Biar bumi akan berlalu, matahari tidak bersinar lagi, tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk tetap bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada hari ini boleh Tuhan terima, Tuhan boleh senang menerima persembahan kami, dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lausa ada 2 pengumuman. Yang pertama, renungan harian bulan Desember akan dibagikan kepada anak sekolah minggu semua melalui link di grup WhatsApp kelas masing-masing. Untuk anak-anak yang kelas kecil, Papa Mama, Mami Dedi minta tolong dampingin anak-anaknya untuk baca renungan ya, setiap hari.
Jangan langsung dibaca satu buku semua ya. Satu hari, satu renungan, oke? Thank you Mami Dedi. Nah, yang kedua, tema kita minggu depan adalah standing strong. Siapa yang harus standing strong? Gimana caranya untuk standing strong? Mau tahu? Ditunggu minggu depan ya. Yuk, sekarang mari kita sama-sama kita berdiri lagi. Kita mau menyanyikan Bapa terima kasih diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk terus rajin baca renungan, baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye!